Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya Eka Novalia Widya Arisanti selaku moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Pada acara malam hari ini kita akan berdiskusi nih mengenai marketing plan dari sebuah restoran yang bernama Home Tuntos. Sangat menarik banget ya namanya. Oke, sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih. Untuk rekan-rekan mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Irvika Nisa Rizkyanindi dengan NIM 2008 10 20 12 18. Saya Kalangwan Taruna Mulia dengan NIM 2008 10 20 12 20. Perkenalkan, nama saya Ramadi Asmanto dengan NIM 2008 10 20 12 41. Saya Muhammad Fahri Alami dengan NIM 2008 10 20 243. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM 2008 1020 1251. Saya Haryani Putri dengan NIM 210 810 20 1181. Oke, baik. Udah perkenalan semua nih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai marketing plan yang dibuat atau dirancang oleh sebuah restoran yang bernama Home Tuntos. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Pasti banyak yang pengen tahu nih mengenai profil dari Home Tuntos itu sendiri. Nah, mungkin Kak Rizky Ramadan boleh menjelaskan nggak sih gimana profil dari Home Tuntos itu sendiri? Untuk Kak Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Nafa. Untuk profil restoran Home Tuntos sendiri ini sebagai restoran waralaba yang hadir untuk menyajikan produk makanan yang fokus pada roti panggang dengan pilihan roti yang bervariasi, berisi daging, sayuran, dan isian menarik lainnya yang dapat dipilih sesuai selera Anda semua. Selain itu, Home Tuntos juga menawarkan produk minuman yang tidak kalah menarik untuk menemani santapan roti panggang atau tos yang disajikan. Nah, seiring dengan maraknya produk tos yang beredar saat ini di Indonesia, Home Toast hadir juga dengan produk tosnya yang memiliki variasi roti panggang isi yang bermacam-macam agar pelanggan menikmati nuansa seperti di rumah mereka sendiri, di mana mereka bebas memilih isian tos mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan moto Home Toast sendiri yang berbunyi "Try a bite in a place you call home". Moto ini sendiri menunjukkan bahwa produk Home Toast ini fokus memberikan kebebasan pada pelanggan untuk memilih sajian toast dan minuman seperti layaknya di rumah mereka sendiri. Harga untuk produk-produk yang ditawarkan pun pastinya akan terjangkau untuk kebanyakan masyarakat di luar sana. Nah, adapun pemasaran utama dari Home Toast ini sendiri memiliki tujuan untuk mencapai pencapaian penjualan pada tahun pertama sebesar 100.000 penjualan. Aduh, keren banget nih profil dari Home Tuntos ya. Dan motonya juga keren nih. Motonya adalah try a bit in a place you call home. Aduh, keren nih. Selanjutnya nih, mungkin dijelaskan nih mengenai current marketing situation yang akan dipaparkan mungkin oleh Kak Irvika. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Nafa. Untuk current marketing situation atau kondisi market saat ini, Home Tuntos itu didirikan pada tahun 2017, di mana ia memasarkan produk baru pada industri makanan. Telah banyak banget kan produk toast yang terkenal di industri makanan seperti Jiwa Toast, Traffic Ban, atau bahkan Subway yang dimana telah mendunia. Home Tuntos ini meluncurkan merek roti panggang premium dengan berbagai olahan daging dan sayuran, serta minuman segar seperti jus dan varian kopi lainnya. Semakin berjalannya waktu nih, restoran ini tuh selalu berkembang sesuai masanya, yaitu tidak pernah telat dalam tren yang sedang terjadi. Jadi selalu mengikuti eranya. Selama beberapa tahun terakhir, Home Tuntos ini telah berhasil memperkenalkan menu baru termasuk toast dengan isian yang lebih unik dan menggunakan beberapa pilihan daging serta minuman energi bagi tubuh. Home Tuntos telah mengembangkan bisnisnya setiap tahun sejak didirikan. Pada tahun terakhir, Home Tuntos ini berhasil mendapat pendapatan sebesar 145 juta dan laba bersih sebesar 37 juta. Sebagai bagian dari strategi pemasaran, Home Tuntos memiliki rencana untuk memperkenalkan toast terbaru dengan topping yang unik untuk terus memanfaatkan tren yang muncul pada industri ini. Jadi selalu mengikuti situasi market pada eranya seperti itu.
Selanjutnya ada deskripsi pasar, yaitu pasar di sini ini mencakup konsumen makanan berat yang mengenyangkan serta memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya rasa sehat bagi tubuh. Yang ditargetkan oleh Home Tontos ini sendiri selama tahun pertama yaitu ada remaja, kalangan remaja, keluarga, masyarakat pekerja, di mana mereka akan menghemat waktu dengan hanya mengkonsumsi toast ini sendiri. Home Tontos telah membangun pelanggan setia yang kuat melalui rasanya yang tidak pernah merubah rasa, terutama di kalangan Z atau remaja yang lebih menyukai hal praktis nih dalam mengkonsumsi makanan, serta sadarnya kesehatan dalam mengkonsumsi makanan. Nah, pasar generasi ini menjadi target utama saat di mana mereka ingin mengkonsumsi makanan yang praktis namun bergizi. Ditambah lagi nih dengan kekuatan teknologi yang sangat canggih, para generasi Z ini juga akan membantu memasarkan melalui media sosial jika Home Tontos juga akan tetap mempertahankan rasa dan membuat kemasan yang menarik, maka pelanggan akan dibuat nyaman, serta mereka mengkonsumsi toast ini secara langsung. Seperti itu. Baik, untuk ulasan produk Home Tontos sendiri ini sesuai dengan moto kami sendiri yaitu try a bite in a place you call home. Jadi di sini pelanggan bebas untuk memilih produk toast mereka sendiri dengan rincian menu dari sebagai berikut. Kami menawarkan 4 jenis roti untuk dipilih oleh pelanggan, yaitu ada roti lapis atau sandwich, roti burger, roti panjang, dan roti hotdog. Lalu untuk isiannya sendiri, pelanggan dapat memilih dari daging ayam, daging sapi, daging kambing, ikan, sosis, nugget, telur dadar, ataupun telur coplok. Nah, untuk sayur-sayuran sendiri itu bervariasi juga dari sayur selada, tomat, timun, bawang bombay, paprika, dan acar. Nah, untuk bagi pelanggan yang suka saus-sausan nih, terdapat juga berbagai pilihan saus dari saus tomat, saus sambal, saus barbecue, saus keju, saus mustard, dan saus mayones. Nah, bagi pelanggan yang ingin nambah topping atau isian, di sini terdapat tambahan keju slice, keju mozzarella, keju parut, potongan bakso, potongan sosis, dan potongan nugget. Nah, kalau pelanggan haus nih, pengen yang seger-seger buat nemenin makan toastnya, kami menyediakan minuman yang disajikan sebagai berikut, yaitu jus buah dan kopi. Nah, adapun rincian dari jus yang kami jual sebagai berikut, yaitu jus mangga, jus jeruk, jus jambu, jus melon, jus apel, dan jus alpukat. Dan untuk pilihan menu kopi yang kami tawarkan itu ada cappuccino, cafe latte, white coffee, espresso, americano, mocha, latte, baik itu taro, red velvet, matcha, coklat, dan karamel. Nah, untuk tambahan produk sendiri di sini semua kandungan produk yang kami gunakan ini bebas dari bahan-bahan berbahaya. Begitu. Waduh, banyak banget nih ya macam-macam produknya. Oke, selanjutnya ini selanjutnya adalah ulasan kompetitif nih Kak. Mungkin bisa dijelaskan? Baik. Sebagai bisnis toast yang berkembang, kami juga aware dengan bisnis toast yang lain yang ada di Indonesia karena produk berbasis roti isi ini sudah eksis sekarang dan berada di puncak popularitas di semua kalangan, dan kami harapkan akan terus eksis di masa yang akan datang. Karena menu toast ini sendiri selalu menjadi salah satu pilihan favorit yang ada di pasar makanan. Nah, untuk beberapa bisnis toast yang kami awasi itu di Indonesia ada beberapa bisnis yang sedang populer, diantaranya Traffic Bun, Jiwa Toast, dan ada juga toast terkenal dari luar negeri yang sekarang sedang marak di Indonesia, yaitu Subway. Dari ketiga pesaing tersebut, yang potensial bagi Home Tontos ini sendiri, kami telah melakukan beberapa analisis untuk mengawasi mereka. Yakini dari pertimbangan berikut memiliki beberapa rincian dari ketiga bisnis tersebut. Yang pertama dari Traffic Bun sendiri. Nah, Traffic Bun ini sendiri sudah banyak buka cabang ya, sebanyak 30 outlet yang tersebar di berbagai kota di Indonesia sejak pertama kali dibuka, yaitu pada Maret 2021 lalu. Nah, Traffic Bun ini sendiri memiliki produk yang ditawarkan dibagi menjadi 3, yaitu dengan sebutan Lovano, Loveto, dan Enaco. Dari rincian produk itu sendiri,
terdiri dari Lovano yang menawarkan produk burger yang terdiri dari Black Montana Burger, San Diego Burger, Chicago Cheeseburger, dan OG Bronx Burger. Nah, untuk harga pada menu Lovano ini berkisaran dari Rp27.000 sampai Rp75.000. Lalu pada menu Loveto sendiri, Traffic Bun ini menawarkan produk hotdog yang terdiri dari isian hotdog yang berbeda dengan kisaran harga dari Rp25.000 sampai Rp35.000. Pada menu Enaco, Traffic Bun menyediakan side dish yang terdiri dari kentang goreng dan mac and cheese. Harga yang ditawarkan pun dari Rp15.000 sampai Rp40.000. Nah, Traffic Bun ini sendiri bisa menjadi pesaing potensial ya, karena harganya sendiri termasuk layak dan mampu di masyarakat. Untuk yang kedua sendiri dari bisnis toast Subway yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Subway ya namanya. Ini telah kembali buka untuk membuka cabangnya di Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2021. Lalu ada produk yang ditawarkan oleh mereka sendiri, ini berbasis sandwich ya. Kalau Traffic Bun tadi berbasis hamburger, yang ini berbasis sandwich, di mana mereka menawarkan sandwich mereka itu dengan dibedakan menjadi dua jenis roti yang dapat dipilih dari six, yaitu 6 inci atau 15 cm, atau foot long, yaitu 30 cm. Nah, untuk harga yang mereka tawarkan sendiri dari harga Rp25.000 sampai Rp45.000 untuk ukuran sandwich six, dan berkisar harga Rp47.000 sampai Rp95.000 untuk ukuran sandwich foot long. Wah, untuk Subway ini sendiri bisa dibilang pesaing potensial untuk home toast juga ya. Lalu yang terakhir untuk Jiwa Toast ini, dia sudah sebagai sesama bisnis lokal, mereka telah berdiri sejak Mei 2018 yang menawarkan produk toast yang unik berupa roti bakar yang identik dengan isian gurih dan asin. Lalu mereka juga menawarkan kopi yang unik juga. Nah, mereka ini juga membuka cabang outlet yang telah dibuka sekitar 700 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini terhitung besar juga ya untuk pesaing home toast. Nah, untuk Jiwa Toast ini sendiri dibilang cukup unik karena sandwich-nya itu tidak pada umumnya, memiliki bentuk yang tidak umum. Lalu yang membuat mereka unik itu pengemasan mereka, yang menjadi ciri khas Jiwa Toast ini sendiri, dengan desain yang kompak dan mengutamakan fungsi kenyamanan saat makan. Adapun harga menu yang mereka tawarkan itu berkisar dari harga Rp22.000 sampai Rp32.000, sesuai isi roti bakar yang dipilih di menu. Mereka juga menawarkan produk kopi yang tidak biasa, dari kopi panas dan kopi dingin dengan menu yang beragam mulai dari susu, kopi hitam, kopi latte, americano, dan lain-lain. Harga yang ditawarkan produk minuman berkisar dari Rp15.000 sampai Rp24.000. Nah, ketiga pesaing ini memiliki potensial bagi home toast ini sendiri. Jadi kami melakukan analisis sebagai kewaspadaan kami atas pesaing potensial ini. Baik, akan saya jelaskan ulasan saluran dan logistik dari Home Toast ini, yaitu Home Toast ini melakukan franchise atau membuka waralaba guna membuka jaringan luas di industri bisnis, terutamanya di industri makanan. Strategi ini akan membuat Home Toast lebih dikenal banyak masyarakat, serta menghadapi beberapa persaingan langsung, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Rizky, yaitu ada merek Jiwa Toast, Traffic Bun, dan Subway, yang dimana juga akan secara langsung menargetkan konsumen Home Toast itu sendiri. Home Toast juga melakukan kerjasama nih dengan media partner seperti Grab, Gojek, serta Shopee Food. Hal ini dilakukan untuk membuat konsumen lebih mudah dalam mendapatkan makanan atau minuman yang tersedia di Home Toast dengan waktu kapan saja. Kayak gitu, Kanafa. Oke, baik. Selanjutnya nih ada analisis SWOT nih. Gimana nih Kak Fahrial Amit, mungkin bisa dijelaskan nih mengenai analisis SWOT dari Home Toast itu sendiri. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi saya akan menerangkan tentang SWOT. Home Toast memiliki beberapa kekuatan yang berguna untuk membangun bisnis. Selain itu, ada juga kelemahan, ancaman, serta kekuatan. Yang pertama ada strengths, yaitu kekinian. Produk yang ditawarkan berupa sandwich Subway yang bersifat kekinian. Produk ini terbuat dari roti sandwich yang diisi dengan berbagai macam sayur segar dan daging. Selain itu, terdapat pula keju mozzarella sebagai topping. Yang kedua, cepat saji. Produk makanan yang ditawarkan dapat disajikan secara cepat, sehingga konsumen tidak memerlukan waktu yang lama
untuk dapat menikmati produk ini. Yang selanjutnya adalah bahan yang digunakan mudah didapatkan dan murah. Produk yang ditawarkan menggunakan berbagai macam sayur segar yang mudah didapatkan di pasaran dan harganya pun cukup terjangkau. Yang selanjutnya, pemesanan offline dan online. Semua produk yang ditawarkan dapat dilakukan dipesan di gerai. Selain itu, kami juga menyediakan pemesanan secara online, sehingga konsumen akan lebih mudah untuk memesan dari tempat tanpa mendatangi gerai. Yang selanjutnya, lokasi yang cukup strategis. Gerai memiliki lokasi di tengah kota yang mudah untuk dijangkau konsumen. Memiliki spot foto yang menarik, tempat gerai yang luas, sehingga cukup nyaman untuk digunakan untuk berkumpul bersama, serta memiliki fasilitas parkir yang cukup luas. Yang kedua adalah ada weakness. Produk kemungkinan hanya diminati oleh kalangan muda. Produk yang ditawarkan berupa sandwich Subway yang bersifat kekinian, sehingga hanya menarik minat dari kalangan muda. Selanjutnya, harga sewa gerai yang tidak murah. Lokasi gerai yang berada di tengah kota menyebabkan harga sewa gerai yang sedikit lebih mahal daripada di pinggiran kota. Yang ketiga, ada opportunities. Banyaknya kalangan muda. Kota Jember merupakan kota wisata dan kota pelajar, sehingga dapat menarik minat wisata lokal serta pelajar untuk mencoba produk makanan yang kami tawarkan. Nah, selanjutnya, bisnis yang pertama kali ada. Produk olahan sandwich Subway yang bersifat kekinian merupakan bisnis yang pertama kali ada di Kota Jember, sehingga kesempatan pelanggan untuk mencoba produk di gerai terbuka lebar. Yang terakhir ada treats. Pelanggan mungkin tidak kembali. Produk olahan sandwich Subway kami merupakan produk baru yang pertama kali ada di Kota Jember, sehingga rasa makanan kurang dikenal yang dapat menyebabkan pembeli tidak kembali lagi. Yang selanjutnya akan munculnya bisnis serupa. Produk olahan sandwich Subway merupakan produk yang mudah dibuat karena bahan yang mudah didapat serta peralatan yang cukup mudah, sehingga dapat menyebabkan munculnya gerai-gerai baru yang menyediakan produk serupa. Baik, terima kasih Kak Farial Amik nih. Selanjutnya ini ada objective and issues. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan objektif dan isu. Tujuan tahun pertama. Selama tahun pertama di pasar, Hometown Toast bertujuan agar Toast mencapai 2% pasar Toast fungsional atau sekitar 2.900.000 dalam penjualannya setiap hari. Dengan titik pas dicapai pada kuartal terakhir pada tahun ini. Dengan harga rata-rata eceran yaitu sekitar 14.500, itu setara dengan target penjualan 50.000 unit. Nah, dan yang kedua adalah terkait dengan masalah. Dalam masalah ini biasanya itu Hometown Toast belum begitu terkenal terutama di daerah seperti ini. Isu utama yang terjadi adalah ketertarikan pada konsumen Indonesia. Banyak sekali yang sudah terbiasa dengan makanan berat, yaitu nasi daripada roti. Karena orang Indonesia itu kalau nggak nasi nggak kenyang. Dalam mengkonsumsi makanan, sangat jarang sekali warga Indonesia memilih roti sebagai makanan utama. Terima kasih. Penjelasannya nih mengenai objektif and issues. Selanjutnya nih ada marketing strategi ya. Dari mungkin Kak Ahyani Putri nih menjelaskan mengenai marketing strategi. Baiklah, terima kasih Kak Nafa. Saya akan menjelaskan mengenai marketing strategi. Jadi, strategi permasalahan Hometoast ini berfokus pada merek, kualitas, serta konsep yang diusung sendiri oleh Hometown Toast ini sendiri. Nah, Hometoast ini berfokus pada gen yang meliputi remaja, pekerja, dan sadar kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci. Yang pertama, strategi produk. Hometown Toast ini merupakan sebuah restoran dengan konsep waralaba yang menyajikan produk makanan yang terfokus pada roti panggang dengan berbagai isi yang bervariasi seperti daging, sayur, dan isian menarik lainnya yang dapat dipilih sesuai selera. Nah, Hometoast ini memiliki keunggulan dari produk yang lainnya. Hometoast ini memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih sajian toast dan minuman mereka seperti layaknya di rumah sendiri. Selain itu, bahan yang digunakan untuk olahan toast dan minuman menggunakan bahan yang berkualitas dan memberikan banyak manfaat kesehatan bagi para konsumen. Selanjutnya, strategi harga. Hometown Toast ini menggunakan strategi penetapan harga yang berbasis bersaing, di mana hal ini dimaksudkan karena produk ini sudah banyak di pasaran, sehingga kami menetapkan harga sesuai dengan kualitas produk kami.
Harganya itu mulai dari 15.000 hingga yang paling mahal 95.000, dan harga ini sangat terjangkau oleh target pasar kami. Selanjutnya itu strategi distribusi. Pada produk kami yaitu Hometown Toast, kami akan menerapkan strategi distribusi selektif. Pelanggan dapat menikmati produk secara langsung di tempat atau dengan memesannya melalui berbagai aplikasi layanan online seperti GrabFood, Gojek, dan Shopee Food. Nah, Home Toast ini akan menjamin cita rasa yang ala rumahan namun tidak murahan. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi pemasaran. Nah, sumber daya promosi untuk Home Toast berfokus pada tiga strategi. Yang pertama, pemasaran online dan seluler. Target untuk pelanggan Hometown lebih banyak menghabiskan waktu di media online seperti remaja yang dibandingkan dengan media lokal. Pemasaran dilakukan melalui jaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan berbagai aplikasi sosial media lainnya. Yang kedua, pemasaran acara. Nah, Hometown Toast ini akan melakukan pemasaran melalui ajang sponsor pada acara-acara terkenal seperti acara olahraga. Nah, kenapa Hometown ini cocok untuk acara untuk olahraga? Karena Hometown Toast dominan makanan yang berat yang bisa dijadikan sarapan maupun makan siang yang dapat memberikan banyak energi untuk beraktivitas. Selanjutnya, pemasaran melalui pelanggan. Dalam konsep ini, pelanggan Hometown diberikan kesempatan untuk membagikan cerita review mengenai Hometown Toast yang bersifat kompetisi, dan beberapa orang yang terpilih dengan cerita review terbaik akan mendapatkan reward atau penghargaan dari Hometown. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Aryani Putri. Banyak banget ya marketing strategi dari Hometown Toast ini. Selanjutnya adalah action program nih. Baik, terima kasih Kak Nafa. Kali ini saya akan menjelaskan action program. Jadi, Hometown Toast ini akan memulai kiprah usaha dan diperkenalkan ke publik pada bulan Maret. Jadi, apa saja sih program yang akan digunakan oleh Hometown Toast pada 6 bulan pertama? Yaitu yang pertama itu pada bulan Januari. Tim kreatif akan merancang agar acara peluncuran Hometown Toast dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sebagai permulaan, mereka akan menyusun letak display barang-barang yang akan ditata di lokasi Hometown Toast secara virtual. Jadi tim kreatif dari Hometown Toast itu pada awal tahun atau pada bulan Januari sebelum diadakannya peluncuran Hometown Toast, mereka itu akan merancang rencana letak display. Perencanaan letak display itu ditata secara virtual. Jadi karena ditata secara virtual untuk mengurangi mengefisiensikan waktu dan juga biaya. Dan selanjutnya yaitu pada bulan Februari, alat dan perlengkapan yang sudah direncanakan atau ditata letaknya dibawa ke lokasi Hometown Toast. Selain itu, tim kreatif mulai meluncurkan promosi yang berupa spoiler bahwa pada bulan Maret akan diluncurkan sebuah kafe yang dapat menarik perhatian. Jadi alat dan perlengkapan yang direncanakan pada bulan Januari itu dibawa ke lokasi Hometown Toast pada bulan Februari. Dan juga Hometown Toast melakukan iklan atau promosi menggunakan promosi berbayar dengan menggandeng artis lokal maupun artis nasional. Dengan pada bulan Februari ini menggunakan iklan spoiler. Jadi pada bulan mereka itu artis itu memberi clue bahwa pada bulan Maret itu akan diadakan atau diluncurkan sebuah kafe. Selanjutnya pada bulan Maret, tim akan melakukan dekorasi terakhir terhadap Hometown Toast agar lebih bersih, keren, dan Instagramable. Selanjutnya akan dilakukan peluncuran promosi yang gencar menggunakan sosial media, baik menggunakan akun pribadi maupun menggandeng artis lokal dan beberapa artis nasional. Jadi promosi dari Hometown Toast itu dia melalui sosial media, baik itu Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Selanjutnya pada bulan April akan diadakan evaluasi seluruh tim setelah 1 bulan peluncuran Hometown Toast agar semua yang tidak baik dapat diperbaiki dan semua yang sudah baik dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Jadi pada bulan April ini kan merupakan 1 bulan dari acara peluncuran dari Hometown Toast, jadi akan diadakan evaluasi seluruh tim. Selanjutnya adalah pada bulan Juni akan dibuat inovasi berupa penambahan sebuah acara yang dapat menarik perhatian calon pengunjung. Inovasi tersebut berupa pengadaan live musik setiap 1 minggu sekali atau bahkan bila memungkinkan dapat diadakan lebih sering lagi. Begitu kan, Nafa? Terima kasih Kak Ramadi ini udah menjelaskan mengenai action program. Selanjutnya adalah budgeting, mengenai anggaran dari marketing plan Hometown Toast itu sendiri.
Mungkin bisa dijelaskan nih mengenai budget dari Home Tontos itu sendiri. Silakan. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang budget dari Home Tontos. Home Tontos telah memperoleh pendapatan pada tahun terakhir sebesar 145 juta dengan proyeksi harga yang paling murah yaitu 15.000 hingga yang paling mahal seharga 95.000. Nah, tadi pada slide pertama yang dijelaskan oleh Rizky Ramadhani sudah dicantum bahwa keinginan total penjualan sebanyak 100.000 unit dengan harga grosir rata-rata 14.500 per unit. Penjualan ini memberikan pendapatan sebesar 72.500.000 rupiah. Home Tontos diperkirakan akan mencapai titik impas selama kuartal tahun terakhir tahun pertama. Analisis titik impas mengasumsikan pendapatan grosir per unit sebesar 14.000 per unit dengan biaya variabel per unit sebesar 7.500 dan diperkirakan biaya tetap tahun pertama sebesar 37.500.000 rupiah. Berdasarkan asumsi tersebut, perhitungan titik impas adalah 37.500.000 rupiah dibagi dengan harga per unit dan biaya variabel per unit, yaitu sebesar 14.500 ditambah 7.500 sama dengan 1.700 sekian dalam sehari. Oke, di sini ada poster mengenai Home Tontos. Di sini tuh tertera ada beberapa menu ya dari Home Tontos sendiri, ada minuman, ada makanannya juga berupa roti ya, dan ada banyak variannya juga yang udah dijelaskan oleh teman-teman tadi nih. Nah, harganya juga cukup murah nih teman-teman. Dimulai dari harga 15.000 nih, sangat murah sekali ya pastinya. Dan mungkin dari teman-teman ada yang mau ingin mencoba, mencicipi, bisa langsung kunjungi Instagramnya atau menghubungi nomor telepon yang udah tertera pada poster atau langsung mengunjungi ke tempat Home Tondosnya itu sendiri. Oke, baik. Dari diskusi kita pada malam hari ini mengenai marketing plan dapat disimpulkan bahwa Home Tondos ini merupakan restoran waralaba yang menyediakan berbagai macam olahan roti panggang ya dengan berbagai isi. Selain itu juga ada minuman. Nah, Home Tondos ini mempunyai motto yaitu try a bit in a place you call home gitu ya. Menarik nih. Nah, selain itu Home Tondos ini juga memiliki strategi marketing yang banyak banget, udah dijelasin juga di awal. Selain itu tadi ada perbandingan juga ya mengenai produk Home Tondos dengan produk lainnya, yaitu diperbandingkan dengan Traffic Ban, Subway, dan Jiwatos gitu guys. Oke, mungkin itu mungkin diskusi pada malam hari ini cukup itu saja, dan semoga apa yang kita diskusikan ini tadi bermanfaat. Pastinya dari saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih nih atas partisipasinya teman-teman yang udah menjelaskan mengenai marketing plan dari Home Tondos itu sendiri. Mungkin dari saya selaku moderator mengucapkan maaf jika ada salah kata, dan mungkin dapat diakhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.